Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yeay, oke. Lanjut nih guys ya, update dari berita transfer nih. Ada Justice bro yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke Pink Spider tahun depan bro. Wow, Pink Spider guys kemarin sudah mengamankan Jung Huyong ini langsung gerak cepat untuk mengamankan Justice ya. Oke, lanjut nih ada berita yang kedua juga dari An Hejin guys ya. Setternya dari GSK Tech yang kedapatan di UI bro atau driving under influence ya atau di bawah pengaruh alkohol gitu guys. Waduh, ini padahal kemarin baru aja diputuskan kalau dia dipanggil lagi untuk masuk di skuad timnas gitu ya. Ini sih sepertinya nggak bakal join ke timnas gitu bro ya, karena nanti bakalan ada penalti atau hukuman nih bro dari federasinya bro ya. Oke, selain itu juga sudah diumumkan ya hasil drawingnya dari FEC Nations Cup untuk divisi wanita bro ya. Yang Korea dan Indonesia ternyata dipisah ini guys. Waduh ya, ternyata tidak satu grup ini bro ya. Tapi masih bisa berpeluang untuk ketemu ya di babak semifinal guys. Semoga sama-sama lolos gitu bro ya. Kita bahas satu-satu guys ya. Jangan lupa di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyala loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, yang pertama guys kita bahas dulu dari transfernya Justice Yauchi bro ya, yang telah memutuskan untuk pindah ke tim Pink Spider guys ya, gabung lagi dengan pelatih lamanya bersama dengan coach Yoshihara bro ya, karena memang dia pernah nih dilatih oleh Yoshihara guys selama bermain 4 musim di Liga Jepang gitu bro ya. Oke, jadi sepertinya sih motivasi terbesar dari Justice itu adalah pelatihnya gitu ya. Karena kalau masalah gaji itu nggak berubah guys ya, walaupun dia stay di Hyundai ataupun pindah ke Pink Spider, Justice itu akan menerima gaji sebesar $150.000 ya. Jadi sama aja bro ya. Jadi motivasi terbesarnya ya yang rasa pelatihnya gitu bro ya. Jadi emang bener nih kemarin ada rumor-rumor ya kalau Justice itu sebelum pulang ke Jepang itu sempat menemui perwakilan dari tim lain guys ya. Ternyata perwakilan dari tim lain itu adalah timnya dari Pink Spider bro ya. Jadi sebelum pulang ke Jepang dicegat dulu nih, dinego-nego sama staffnya dari Pink Spider dan deal ternyata bro ya. Wah ini gerak cepet nih bro ya. Oke, dan di sini bro ya pernyataannya dari Justice setelah berita transfer ini terjadi guys ya. Justice-nya bilang, saya senang dapat kembali bersama dengan pelatih kepala Tomoko Yoshihara yang telah bersama saya selama 4 musim di Osaka Marvelous. Di Pink Spider ya, saya akan lebih cepat untuk beradaptasi dengan peran yang diharapkan tim dari saya dan menjadi pemain yang berkontribusi baik dalam serangan maupun pertahanan. Oke. Kemudian pelatih Yoshihara di sini bilang, saya akan membangun tim yang lebih solid ya berdasarkan kekuatan ofensif dan fokus defensif yang ditunjukkan Justice musim lalu ya. Kami akan mampu mengoperasikan berbagai susunan pemain dan kombinasi serangan. Oke. Jadi itu bro ya pernyataan dari Justice-nya yang bahagia ya. CLBK lagi dengan pelatihnya dan juga pernyataan dari Yoshihara yang memang Justice ini dibutuhkan ya untuk bisa mengkombinasikan berbagai susunan pemain guys untuk tim Pink Spider bro ya, karena memang Justice ini sangat balance gitu bro ya dari segi defense maupun offense-nya bro ya. Untuk Justice ya di musim 2025-2026 ya dia mencetak 466 poin guys ya, sehingga terpilih kemarin sebagai salah satu best OH ya. Dengan Kang Sowi gitu bro ya. Kemudian untuk service ace bro ya, dia juga menempati statistik paling tinggi bro di 0,35 ace per set ya, atau totalnya tuh di 43 service ace sepanjang musim bro. Wow ya. Oke, sementara untuk defense di sini Justice peringkat kedua guys, di bawahnya dari Moon Jong-won bro ya, di 6,67 guys, bahkan di atasnya dari Han Dahye dan Kim Yeon-gyeon bro ya, liberonya dari Hyundai sendiri ya. Jadi memang Justice ini statistiknya balance banget bro untuk offense dan defense-nya ya. Yang udah tebak sih Justice bakalan diincar oleh tim-tim yang banyak gitu bro ya. Ternyata Pink Spider menarik perhatian untuk Justice-nya gitu bro ya. Oke, congratulations buat Justice ya bergabung dengan pelatih lamanya. Let's see lah untuk musim depan apakah masih bisa bersinar bro ya, semoga aja nggak cedera itu sih ya, karena musim ini banyak yang cedera gitu guys ya, dan untungnya Justice tidak cedera gitu bro ya. Lanjut info yang kedua guys dari setternya GSK Tech ini bro ya. Oke, di sini dari sumbernya Yonhap News guys ya, setter An Hejin yang memimpin GSK Tech meraih kemenangan di cabang voli putri ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk ini guys. Waduh, atau driving under influence ya, atau dalam pengaruh alkohol ini guys. Tanggal 17 hari
hari ini berarti bro ya. Oke, dan di sini untuk sanksinya ya itu ada beberapa kategori bro ya. Untuk minimalnya itu hanya diberikan peringatan atau warning ya, sampai yang maksimal itu pengusiran atau di drop out atau dikeluarkan dari tim GS Caltech ya, beserta dengan denda sebesar 5 juta won atau lebih itu bro ya. Oke, di sini sih yang denger gitu guys ya dari artis di Korea yang pernah kena kasus yang sama ya di UI juga yang sampai menimbulkan kecelakaan itu dendanya gede gitu bro ya. Plus ada pasal-pasal lain ya. Tapi kalau di sini sih yang baca-baca dari Unhinged ini tidak sampai menimbulkan kecelakaan gitu bro ya. Jadi kemungkinan sih pasal di UI doang gitu bro ya, nggak sampai pasal yang lain-lainnya gitu lah bro ya. Oke, ini sayang banget sih bro ya. Padahal dia dipanggil timnas nanti tanggal 20 untuk training camp ya. Kalau kayak gini sih kemungkinan besar dia langsung dicoret dari daftar seleksi timnas gitu bro ya. Dan nanti untuk dendanya atau sanksinya gimana kita masih menunggu ya. Karena ini dari pihak KOFO-nya, dari Komite Disiplin Federasi di Korea ini masih akan segera untuk mengadakan pertemuan atau rapat nih mengenai kasusnya dari Unhinged ini bro. Waduh sayang banget sih ya. Oke, good luck lah buat Unhinged guys ya. Jangan sampai diulangin lagi bro ya. Karena tahu sendiri guys, di Korea kalau udah kena kasus ini susah banget bro untuk membersihkan nama baik ya. Pasti kena cancel culture ya. Ya, I don't know, let's see lah untuk kedepannya nih dari Unhinged bro ya. Oke, sementara info yang ketiga ini guys, dari Drawing FEC Nations Cup Divisi Women's atau Divisi Wanita ini bro ya. Sudah diumumkan hasilnya, ada 12 tim yang dibagi dalam 2 grup yang berbeda bro ya. Kemarin sih kita berharapnya Korea dan Indonesia itu dalam satu grup yang sama bro ya, tapi ternyata tidak gitu guys ya. Oke, untuk negara yang bergabung di grup A ya, ini ada Korea Selatan ya, kemudian Taiwan, Filipina, Uzbekistan, Kirgistan, dan Australia. Oke, sementara untuk di grup B-nya ada Iran, Vietnam, Hong Kong, Kazakhstan, Lebanon, dan Indonesia bro ya. Oke, sayang banget sih nggak segrup sama Korea gitu bro ya. Tapi masih bisa ketemu nanti mungkin kalau lolos sama-sama di semifinalnya gitu bro ya. Karena untuk di FEC Nations Cup ini sampai perebutan ranking ke-10 bahkan ranking 12 itu masih ada pertandingannya gitu bro ya. Oke, di sini ada negara-negara baru peserta di FEC Nations Cup, itu ada Uzbekistan, Kirgistan, dan Lebanon gitu bro ya. Itu tim promosi nih ke FEC Nations Cup bro ya. Sementara untuk 3 ranking terbawah di FEC Nations Cup 2025 kemarin itu yang degradasi itu ada India, Mongolia, dan Selandia Baru gitu bro ya. Untuk tahun kemarin tuh juaranya di Vietnam gitu guys. Sementara runner up-nya itu Philippines dan bronze-nya itu di Chinese Taipei bro ya. Indonesia di ranking 5 kemarin guys ya, berserta dengan rombongannya Caca De Vega guys. Oke, kemarin Caca juga dapat top score guys. Di sini untuk Caca totalnya tuh di 126 poin ya, sementara Medioku bro itu di 101 poin bro. Wow ya. Jadi top skornya musim lalu di FEC Nations Cup 2025 itu hitter dari Indonesia semua guys, dua-duanya gitu ya. Oke, sementara Medioku juga terpilih sebagai best server atau top skor dari Service Ace ya, di total 10 poin guys. Oke, nice ya dari Indonesia tahun lalu bro. Tapi dapat ranking ke-5 gitu bro. Jadi semoga lah tahun ini bisa masuk 4 besar guys ya. Itu target gitu bro. Jadi kalau target itu harus improve ya. Kalau nggak kesampaian ya nggak apa-apa ya, namanya target gitu bro. Jangan sampai targetnya malah turun gitu guys ya. Jadi minimal semoga masih bisa tembus 4 besar ya. Karena ya memang di FEC ini agak berat gitu bro ya. Ketambahan negara-negara baru tadi ya. Ada Lebanon, Uzbekistan, Kirgistan, plus Korea juga yang baru degradasi dari VNL. Oke, jadi itu bro ya untuk hasil drawing di FEC Nations Cup yang nanti akan diadakan tanggal 6 sampai 14 Juni bro ya. Oke, jadi masih lama gitu ya, masih ada sekitar 1 bulan lebih untuk persiapan. Semoga lah Indonesia bisa persiapan yang lebih matang ya, bisa training camp lebih lama. Bila perlu nanti bisa untuk uji coba ya, tanding dengan negara-negara lain yang mungkin bisa dengan Australia ya, atau mungkin dengan Selandia Baru ya, atau dengan Vietnam, Thailand, bolehlah coba-coba gitu bro ya. Oke, itu sih harapan Meong guys ya, semoga persiapannya lebih mateng. Oke, itu nih untuk info kita hari ini ya. Jumpa lagi untuk info-info selanjutnya nih ya, untuk di video selanjutnya nih guys. See you on the next video. Bye bye.